Bapak Ibu Saudara semuanya, haleluya. Selamat kita bertemu dalam nama Tuhan Yesus. Hari yang luar biasa yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Hari Minggu pertama jam 4 sebagai peringatan bahwa Yesus mati bersedia. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku.
padamu Tuhan. Biar apa yang semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Biar apa yang semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Melebihi segala yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari Tuhan Kau menguasai setiap kami sampai tidak ada tempat bagi yang menikmati. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau menikmati baik-Mu, kami mau menikmati kasih dan firman-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami Tuhan. Mari berkarya dalam setiap kami, Kau mendidik setiap kami, Kau melawani setiap kami Tuhan, dan Kau menjamah setiap kami. Haleluya, sesuatu yang luar biasa Kau kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Roh yang bukan berasal daripada yang menguasai kami, Roh yang mencuri kemuliaan, Roh segala keakuan, kesombongan. Kami tolakkan dan kami hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan satukan roh kami Tuhan, untuk kami mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Dan kemuliaan-Mu turun atas kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan Yesus. Hidup Tuhan Yesus, sungguh hidup dari maut. Yesus hidup sekarang.
lepas. Kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman. Kita akan merenungkan bahwa betapa baiknya Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dunia boleh mengecewakan, dunia boleh meninggalkan kita, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Apapun masalah hidup pada saat hari ini, jangan pernah menyerah.
terima kasih Tuhan. Kesempatan berharga kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, nama di atas segala nama, berkuasa di atas segala kuasa. Terpuji Engkau selama-lamanya. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, lewat hamba-Mu yang Engkau tugaskan untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah kuasa dan urapan Roh Kudus-Nya yang jadi dalam pemberitaan. Roh Kudus yang sama menguasai kami semua, agar berkat firman Tuhan itulah yang memenuhi setiap hati dan seluruh keberadaan diri kami. Terima kasih Bapa Sorga, kami sambut firman-Mu. Bersyukur, terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagai umat beriman, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu menyatakan akan firman-Nya yang baik untuk kita semua. Puji Tuhan. Pemberitaan firman pada kesempatan ini masih dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayat 10. Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 10. Kita baca bersama bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan mengingatkan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allah itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai seluruh umat Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang khusus di depan mata semua orang, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini kita banyak membaca dari kitab Yesaya. Pada bagian pembacaan firman ini, saya menyimpulkan berita Nabi Yesaya. Apa sesungguhnya berita Nabi Yesaya? Apa yang Tuhan taruh dalam hati Nabi Yesaya pada zaman dia hidup 700 tahunan sebelum Yesus lahir. Banyak ayat kita dapat membaca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-66 dari kitab Yesaya. Bagian firman demi bagian firman terjadi penguatan dari maksud Tuhan. Dan pada ujungnya saya membaca ayat-ayat ini, saya melihat inilah ujung berita
yang disampaikan oleh Yesaya agar umat Tuhan pada zamannya dapat memahami, dan umat Tuhan pada zaman-zaman berikutnya juga pada zaman kita ini. Bahkan seluruh Alkitab, bukan hanya Yesaya, tapi seluruh Alkitab, puncak dari berita adalah bagian apa yang baru saja kita baca. Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu apa? Supaya semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Inilah tujuan Allah. Inilah tujuan Alkitab. Agar semua orang akan melihat atau memahami keselamatan yang dari Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Tak ada keinginan lain dari Tuhan selain melihat umat manusia diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk maksud Tuhan yang mulia, yang indah buat kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam pembacaan ini diawali dengan ayatnya yang ke-7, yaitu apa? Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Puji Tuhan. Ada berita damai, ada kabar baik, ada berita selamat, dan betapa indahnya menyaksikan akan adanya berita tersebut. Bapak Ibu Saudara, berita itu ditujukan kepada siapa? Saya loncat saja dulu. Ayatnya yang ke-9, saya bahagian B. Ayat 9 bagian B. Hai reruntuhan Yerusalem. Oh, Yerusalem, berkenaan dengan Yerusalem yang runtuh, yang hancur. Yang lalu kita sudah sedikit saya menyinggung bagaimana kerajaan Babilonia melalui rajanya Nebukadnezar pada tahun 606 sebelum Yesus lahir, maka Yerusalem, kerajaan Yehuda, kerajaan selatan itu ya dihancurkan. Sebagian besar penduduk di bawah ketawanan ke Babilonia dipencarkan ke seluruh kerajaan, dan ada sebagian kecil yang masih tinggal di tengah reruntuhan tersebut. Mereka yang tinggal di reruntuhan, yaitu Yerusalem, ada kabar baik, ada kabar selamat, ada kabar damai untuk mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkata di sini berita selamat dan berkata kepada Sion. Sion di sini itu juga maksudnya Yerusalem.
Sion, di situ tempat bait Allah dibangun. Kotanya Yerusalem. Jadi Sion sama diartikan juga Yerusalem. Dan Yerusalem itu diartikan juga itulah umat yang mengenal Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa Tuhan menyatakan melalui Yesaya ada satu peristiwa besar yang perlu dicatat dan menjadi kesaksian agar umat manusia dapat belajar tentang kesaksian ini, tentang pelajaran tersebut, bahwa ada pembawa berita damai, pembawa berita baik, pembawa berita selamat. Itu suara dari Tuhan, firman dari Tuhan untuk Yesaya. Sebelumnya berita kehancuran Yerusalem, berita tawanan, berita kesukaran, berita kemalaman dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, lewat Yesaya maka berita itu disampaikan. Ternyata bukan hanya untuk Sion atau Yerusalem, untuk umat Tuhan, tetapi juga buat semua bangsa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan kita tahu zaman sekarang, maka berita apa yang paling berbahaya? Maka kita tahu bersama yang disebut berita apa? Hoax atau berita bohong. Kita baca di Alkitab, itulah suara iblis. Berita bohong seolah-olah berita baik, tetapi sebenarnya isinya tidak baik. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Esra, saya sudah membaca yang lalu, Raja Kores, raja yang tidak kenal Tuhan, tapi Tuhan kasih dia berita yang baik. Jadi dia suarakan suaranya Tuhan. Saya kembali, kita melihat ke sana, sudah pernah saya membaca untuk kita semua. Tapi saya kembali membaca ini, Esra pasal 1 dan Esra pasal 1 ayat 1 mulai. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Jadi ada Nabi Yeremia, Yesaya, baru kemudian Yeremia. Nabi Yeremia Tuhan kasih firman, tapi Tuhan pakai akan Kores, raja Persia. Untuk apa? Untuk menggenapkan firman. Jadi firman sudah disampaikan kepada Nabi Yeremia, tetapi genapnya firman, jadi itu firman dipakailah akan Raja Kores, Raja Persia, raja yang tidak kenal Tuhan. Tapi Tuhan pakai dia. Untuk apa? Untuk menyuarakan akan firman kepada Nabi Yeremia. Itulah yang dia suarakan. Diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Jadi lisan, tulisan, pengumuman dari Raja Kores. Untuk apa? Untuk menggenapkan akan
sudah bicara dulu kepada Yeremia, kemudian Tuhan pakai Raja Kores. Tidak kenal Tuhan, bukan umat yang percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan pakai dia untuk menyiarkan, untuk menyuarakan, untuk memberitakan. Ayat 2, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Oh, dia mengakui kebesaran kerajaannya. Kerajaan Persia sangat terkenal pada abad ke-6 sebelum Yesus lahir. Dalam sejarah dipelajari di sekolah-sekolah itu juga tertulis. Dia raja yang besar, kerajaan yang besar, kerajaan Persia. Tetapi dia menyiarkan firman kepada Yesaya. Allah semesta langit, ia menugaskan aku. Tuhan Allah menugaskan akan Kores untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Jadi apa yang disampaikan kepada Yeremia, maka sekarang dilaksanakan oleh Kores, bahwa dia akan membangun bait atau rumah Tuhan di Yerusalem. Mengapa? Kita bisa membaca ayat yang lain. Pada tahun 606, Raja Babilonia dan Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan bait Allahnya. Kemudian saya juga sudah singgung, selama 70 tahun dalam tawanan, kemudian genap 70 tahun, seperti firman kepada Yeremia, Kores tampil. Untuk tujuannya apa? Membangun bait Allah. Nggak apa-apa, saya berulang-ulang hal ini ya disampaikan. Kita kembali lihat Yeremia pasal 29. Ayatnya yang ke-10. Yeremia pasal 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Yeremia. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Jadi bagi Babel genap 70 tahun, barulah aku memperhatikan kamu. Kamu di sini adalah Yeremia dan umat Yehuda atau Israel. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi kita melihat Yeremia 29 ayat 10, maka digenapkan dalam Esra pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Kita melihat di sini, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita dalam kitab Yesaya. Esra menyatakan bahwa dia akan membangun bait Allah di Yerusalem, dan dengan itu orang-orang Israel atau Yehuda yang ada di Persia, yang ada di Babilonia, mereka kembali. Nah, dalam kembali itulah maka ayat 7 sampai ayat 10 ini disampaikan. Ada pembawa berita. Karena Kores telah menyuruh mereka pulang. Kalau kita baca seterusnya Esra pasal 1. Orang Yehuda pulang kembali ke Yerusalem. Nah, mereka pulang kembali ke Yerusalem karena apa? Karena berita baik yang Allah beri melalui Kores. Puji Tuhan. Berita selamat, berita damai. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang isinya yaitu Allah itu Raja. Allah itu Raja artinya Raja Kores sebagai Raja besar ternyata tunduk kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan Allah itu sendiri.
Itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kepada umat Tuhan yang pulang dari Babilonia, mereka memasuki Yerusalem, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, pembawa berita menyampaikan supaya orang-orang yang tinggal di Yerusalem yang masih tertinggal mendengar, oh ada berita baik, ada berita selamat, ada berita damai. Apa gerangan itu? Bahwa Allah itu raja, maksudnya raja di atas segala raja. Sebab Kores raja besar yang kita sudah membaca tadi, Esra pasal 1, bahwa kerajaan dunia dia sudah kuasai semua pada zamannya. Tetapi ternyata berita baik yang lewat Kores sekarang Tuhan lebih berkuat bahwa di atas Kores ada raja di atas segala raja tersebut. Puji Tuhan yang sudah memimpin umatnya untuk kembali ke Yerusalem, supaya orang-orang di Yerusalem yang dalam reruntuhan berbagai kesukaran karena runtuh itu kota ya, tinggal puing-puing. Kalau kita ingat bagaimana kejadian di Palu beberapa waktu yang lalu, maka satu daerah yang luas rata dengan tanah begitu, tak ada bangunan yang berdiri. Nah itu gambaran betapa sukarnya Yerusalem pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, mereka kembali ada berita yang baik, supaya mereka yang tinggal di reruntuhan tersebut dapat memahami, ya memang situasi seperti itu, tetapi ada raja di atas segala raja, itulah Tuhan. Ayat 8, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Jadi Yerusalem yang runtuh, tetapi masih ada sedikit penduduknya dalam kesukaran. Kemudian ada pengawal atau penjaga. Itu sudah sejak zaman Alkitab. Ternyata seskambleng itu sudah ada. Kalau di negara kita berapa puluh tahun ini ya, ada seskambleng, ya begitu. Nah ternyata sejak zaman Alkitab ada penjaga, ya begitu. Dan itulah, ya. Dan juga mungkin sebelum kita merdeka juga, ya di tiap kampung ya ada penjaga lingkungan, ya yang disepakati, ya. Oke, kita melihat di sini ayat 8, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, yang mengawal akan Yerusalem, yang menjaga kampung-kampung, gitu, ya, yang petugas keamanannya. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai. Mengapa? Oh, ada berita. Ada berita selamat, ada berita damai, terbukti. Saudara-saudara mereka dalam tawanan sekarang kembali ke Yerusalem. Nah itu, jadi bukan hanya suara, tetapi terbukti, nyata, dialami oleh saudara-saudara mereka yang pulang dari tawanan Babilonia. Puji Tuhan. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat, mereka orang di Yerusalem yang bertugas sebagai penjaga kota atau penjaga kampung. Di Israel umumnya kampung-kampung itu dipagari gitu, ya, atau dibentengi. Maka ada penjaga. Orang masih jauh dari kampung sudah terlihat ada orang-orang yang mau datang, sehingga bisa diberitakan di dalam kota, oh ada orang-orang kelihatannya oh orang baik atau kelihatannya tidak baik. Nah sudah diberitakan di dalam kota. Itu sederhananya, ya. Jadi kita melihat di sini mereka sendiri melihat, mereka menyaksikan, bukan hanya berita-berita, tetapi fakta. Oh, yang membawa berita adalah mereka yang pulang dari penawanan di Babilonia. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Ke Sion itu tempat bait Allah yang runtuh. Bapak Ibu Saudara, dan dengan kembalinya orang-orang dari tawanan, maka
mereka memahami bahwa Tuhan sekarang kembali ada bersama dengan umatnya. Puji Tuhan. Ayat 9, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Kalau tadi penjaga, sekarang orang-orang yang tinggal dalam reruntuhan tersebut diserukan, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Jadi baik mereka petugas keamanan, baik mereka rakyat yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu, mereka bergembira, mereka bersorak, mereka bersukacita. Mengapa? Sebab mereka melihat suatu kenyataan bahwa Allah telah memimpin mereka dalam tawanan untuk pulang kembali ke negerinya. Dan mereka merasakan benar Tuhan ada dan Tuhan menyatakan pemeliharaannya kepada umatnya. Itulah sebabnya mereka bergembira, mereka bersuka, mereka bersorak. Sebab Tuhan dalam menghibur umatnya telah menebus Yerusalem. Menghibur umatnya yang dalam reruntuhan, dalam kesukaran. Menghibur dengan jalan apa? Menebus Yerusalem. Yerusalem itu maksudnya kota, tetapi yang dimasukkan lebih jauh adalah rakyatnya yang tinggal di sana. Jadi Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah membebaskan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya mereka bergembira. Tadinya mereka dalam tawanan di Babilonia. Mereka yang tinggal tetap masih jajahan daripada kerajaan Babel, kemudian diganti kerajaan Persia, masih dalam jajahan. Tetapi sekarang mereka dibebaskan, mereka dihibur. Puji Tuhan, mereka diselamatkan. Berita di atas adalah berita damai, berita baik, berita selamat. Berita selamat karena apa? Karena Tuhan menyatakan Dia ada untuk mereka. Dia Tuhan yang menghibur, Dia Tuhan yang menebus atau yang membebaskan atau yang memerdekakan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 10, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus. Terjemahan lain, tangannya yang kuat. Puji Tuhan. Tuhan yang dikenal oleh Israel, yang tadinya waktu mereka dalam tawanan seolah-olah Tuhan tidak berkuasa. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang sudah memimpin mereka kembali dari Babilonia ke Yerusalem. Dan orang-orang yang di Yerusalem, mereka juga mengalami penebusan, pembebasan, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka menjadi orang yang selamat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di depan mata semua bangsa, Tuhan menyatakan tangannya yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa bukan hanya kepada Yerusalem, kepada Israel, kepada Yehuda, tetapi juga buat semua bangsa. Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, supaya semua bangsa dapat melihat atau merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Intinya kabar baik, kabar selamat, kabar damai, karena Tuhan menebus umatnya. Menebus umatnya, saya mau sampaikan sedikit saja pasal 53. Bagaimana Tuhan menebus umatnya? Yesaya 53 ayatnya yang keempat dan kelima. Sebenarnya seluruh pasal 53. Tadi saya baca saja ayat 4 dan ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan. Oke, lebih baik ayat 1. Bapak Ibu Saudara, nanti tidak tersambung. Saya mulai ayat 1. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar?
Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah membaca berita baik, berita selamat, berita damai. Kemudian berita intinya ada penebusan, ada pembebasan, ada penyelamatan. Sekarang pasal 53, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Berita yang diberitakan, berita yang didengar, siapa yang dengar? Siapa yang mau percaya? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Loh, ternyata berita itu tak terpisahkan dengan tangan Tuhan yang penuh kekuasaan. Itulah yang kita belajar pasal 52 tadi. Tuhan menyatakan tangannya yang kudus, tangannya yang mulia, tangannya yang berkuasa itu Tuhan nyatakan. Nah, di sini dinyatakan bahwa siapa yang percaya. Untuk percaya, maka kita tak terpisahkan ya. Saya sebenarnya mau cepat, tidak apa, saya lanjut saja di ayat 2. Sebab tarung yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Membaca ayat ini kita belum cepat memahami apa maksudnya tarung yang tumbuh, tunas yang muncul dari tanah yang kering. Nah, kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, maka kita menemukan itu menunjuk kepada Yesus. Ya, saya tidak sempat membaca itu. Ya, menunjuk kepada Yesus. Nah, kita lihat sekarang. Ya, menunjuk kepada Yesus, maka dikatakan di sini ia dihina, dihindari, dan penuh kesengsaraan. Nah, Yesus itulah gambaran Yesus yang disalibkan. Ya, oke, saya singkat. Oke, gambaran Yesus yang disalibkan itu. Sekarang ayat 4 dan ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah atau kena sengsara, kena pukulan, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya atau oleh sengsaranya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, saya garis bawahi, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi seluruh pasal 53 gambaran tentang kesengsaraan itu ditimpakan kepadanya, bukan karena dia berdosa, tetapi karena dosa manusia yang menanggungnya. Puji Tuhan. Jadi dia menanggung dosa kita, dia ditimpa sengsara, disalibkan, supaya keselamatan itu datang kepada mereka yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya ambil ayat Perjanjian Baru dalam kitab Efesus saja, pasalnya yang kedua. Ayatnya kitab Efesus pasal 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya
rahmatnya atau kebaikannya, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sampai di situ saja dulu. Jadi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia apa? Yesus, Yesaya 63, rela menanggung kesengsaraan karena dosa kita. Terima kasih Tuhan. Inilah berita baik itu. Inilah berita selamat itu. Inilah berita damai itu. Yaitu Yesus mau mati disengsarakan di atas kayu salib. Untuk apa? Menanggung dosa agar umat manusia dapat menerima keselamatan yang daripadanya. Tadi ayat dalam nyanyian kita ya, oleh darah ya daripada Yesus ya, maka kita ya disucikannya. Kita membaca Roma pasalnya yang kelima, Roma pasal 5 ayat 8 mulai. Roma 5 ayat 8 mulai. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus mau mati, mau disengsarakan untuk menanggung dosa kita. Itu Yesaya menulis begitu. Ya, sini dipersingkat saja. Ayatnya yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan atau disucikan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa Tuhan mau berita baik terus didengungkan, berita selamat terus didengungkan, berita damai perlu terus didengungkan. Dalam Lukas pasal 8 ayat 18, Yesuslah pemberita kabar baik itu, dan Yesus sendiri itulah kabar baik itu sendiri. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kabar baik, kabar selamat, kabar damai adalah kabar tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus itulah Bapak Ibu Saudara, maka kita menikmati akan segala rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Di luar Yesus Kristus, maka tak ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus, maka apa yang Yesus kerjakan, yaitu menanggung dosa manusia, dapat dirasakan, dapat dialami oleh umat manusia. Bapak Ibu Saudara, waktunya tinggal sedikit. Saya menyimpulkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Yesaya dalam Roma pasal yang ke-10. Saya simpulkan dalam Roma pasal yang ke-10. Kita membaca Roma pasal yang ke-10 ayat yang ayat 13 mulai. Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, mengakui Tuhan. Dalam Yesaya, Allah itu Raja. Itulah yang dikumandangkan, Raja yang menghadirkan selamat, baik dan damai, dikumandangkan. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Roma maka dikatakan bahwa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana orang berseru kepada Tuhan? Perlu percaya dulu kepada Tuhan. Ya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Dia, tentang Tuhan? Jadi mendengar tentang Tuhan maka menjadikan orang percaya. Begitu Yesaya juga 52 diberitakan dulu, maka kemudian dipahamilah, oh ada Allah yang raja di atas segala raja tersebut. Dia itu yang maha kuasa. Puji Tuhan. Berarti berita tentang Yesus perlu diberitakan. Jika tidak ada yang memberitakannya, perlu ada yang memberitakan tentang Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Dia penyelamat, pendamai, penebus, dan seterusnya. Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Jadi ada orang-orang yang diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itu mengutip dalam Yesaya 52. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengutip Yesaya 52. Betapa indahnya, betapa mulianya, betapa berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia orang yang memberitakan kabar baik, kabar tentang Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, kita membaca Yesaya 53 tadi. Ayat 1, siapa yang mau percaya kepada berita kami? Bapak Ibu Saudara. Artinya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah beritakan, sampaikan, akui ada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ayat yang ke-17 akhirnya menyimpulkan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Iman, percaya bahwa ada Allah yang Maha Kuasa dan ada Allah yang mau berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu diberitakan. Dan dari situ datanglah iman, datanglah percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami untuk semakin kami bertambah di dalam percaya, meningkat di dalam percaya dalam kehidupan kami dari hari datang kepada sehari. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan nyatakan dalam Yesaya 52, Tuhan nyatakan tangannya yang berkuasa untuk menebus dan membebaskan. Itulah peristiwa salib. Di atas kayu salib itulah di mana Yesus menyatakan penebusan, penyelamatan, bahwa Dialah yang menanggung dosa, penyakit, kelemahan umat manusia. Siapakah manusia yang akan menyangkal hal ini? Yang menyangkal bahwa oh nggak ada dosa, yang menyangkal oh nggak ada penyakit? Pasti semua orang akan berkata, ya ada itu dosa, ya ada itu penyakit. Tapi puji Tuhan, kita mau beriman sungguh kepada Dia bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka ada kabar baik, ada kabar selamat, ada kabar penebusan, ada kabar kebaikan Allah, bahwa Allah kita adalah Allah yang menyatakan kuasanya sekaligus menyatakan kebaikannya kepada kita. Itulah sebabnya kita ambil waktu sebulan sekali, kita menyatakan penghargaan kita yang setinggi-tingginya untuk korban salib Kristus. Dia mati untuk menanggung dosa, penyakit, dan kelemahan kita. Dan Tuhan tolong kita diperkuat dalam iman untuk kita tetap Tuhan mengakui Dia sepanjang hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi
bahwa Yesus sudah memulai di dalam kita, dan biar kita terus beri diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, supaya yang ada di dalam kita itulah damai Yesus, baiknya Yesus di dalam kita, selamatnya Yesus di dalam kita. Puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama dan menaikkan ada satu pujian. Haleluya. Kita hadapkan diri kita kepada Tuhan. Kita mengambil berkat perjamuan Tuhan, berkat tubuh dan darah dari Tuhan Yesus, di mana Dia disengsarakan di atas kayu salib, Dia menanggung dosa, penyakit, kelemahan daripada umat manusia. Itulah sebabnya kita sungguh bersyukur, kita sungguh berterima kasih, kita sungguh bergembira bahwa Yesus Tuhan menaruh kebenarannya dalam tiap pribadi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Haleluya. Itulah Yesaya 52 ini. Mereka bersorak mengagungkan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik ini. Dan nyanyikan sekali lagi nyanyian ini, dia siapkan diri kita menyambut perjamuan Tuhan. Kita minta dilayakkan, disucikan oleh Tuhan, diampuni akan dosa, disembuhkan dari pada penyakit kita. Saya undang petugas membantu maju ke depan.
menanggung sengsara, Engkau menanggung penyakit, Engkau menanggung kelemahan kami. Oh, Engkau mengampuni kami, Engkau sucikan kami. Oh Tuhan, Engkau layakan kami untuk terima berkat tubuh dan darah-Mu. Kami serahkan diri kami Tuhan, kuasai oleh Roh-Mu sehingga kami terima berkat tubuh dan darah-Mu. Kami satu dengan Engkau, satu dalam firman-Mu, satu dalam Roh-Mu, satu dalam kuasa-Mu. Kami kuat dan maju beriman untuk ikut Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Kami berdoa, kami menyambut berkat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan terus nyanyi. Menyerahkan pelayanan dalam kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. kantong pertemuan ini perlahan-lahan kita mengambil roti. Mungkin ada di antara kita tidak kebagian karena tidak cukup. Ada.
Kita tunggu sejenak. Haleluya, puji Tuhan. Pada malam perjamuan Tuhan itu, murid-muridnya berkumpul. Besoknya Yesus akan disalibkan. Tapi sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah memberitahu bahwa tubuhnya dia akan serahkan, darahnya dia akan serahkan, untuk supaya umat manusia ditebus, diselamatkan, beroleh damai dan kebaikan Allah. Puji Tuhan. Kita pegang roti di tangan kita angkat kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajar kami betapa berharganya akan berita baik, berita damai, berita selamat yang ada di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Pada perjamuan itu Engkau mengambil roti, Engkau memberkatinya, Engkau bagi-bagikan pada murid-murid-Mu, dan Engkau menyatakan inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, maka kami terima dengan iman berkat tubuh Yesus yang diserahkan untuk menanggung dosa penyakit kelemahan kita. Kami makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Betapa berharganya Engkau bagi kami. Oh, betapa luar biasa Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pegang cawan anggur, kami buka perlahan-lahan. Kemudian kita angkat, kita muliakan Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih Yesus untuk darah-Mu yang dicurahkan di atas kayu salib. Terima kasih Yesus. Betapa sengsaranya Engkau, betapa menderitanya Engkau, supaya kami selamat, supaya kami diampuni, supaya kami dikuatkan, supaya kami mendapat berkat Tuhan, supaya kami sehat, kami terima dengan iman. Pada malam itu Yesus mengambil cawan anggur. Dia mengucap syukur, dia mohon berkat Allah atasnya, dibagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dia menyatakan inilah darahku yang diserahkan bagi kamu sebagai darah perjanjian yang baru. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau baik bagi kami. Luar biasa Engkau baik bagi umat Israel. Luar biasa Engkau baik bagi kami. Luar biasa Engkau baik buat semua orang. Ya Tuhan, doa kami biar semua orang yang mendengar ada selamat di dalam Engkau, ada baik di dalam Engkau, ada damai di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, Engkau selamat. Kami serahkan diri kami serahkan seluruh jemaat yang tidak hadir juga. Pimpin kami semua dari iman dan iman dalam persekutuan dengan Engkau Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Penuhi kami selalu dengan sukacita damai sejahtera yang daripada-Mu sendiri. Mohon berkat Tuhan untuk pemerintah kami, juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Surga, serahkan seluruh jemaat, oh yang hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan, Engkau Gembala Agung kami, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau yang menguasai hidup kami siang dan malam, di mana saja kami berada, kami beraktivitas. Kami selalu mohon penyertaan Tuhan, kemampuan Tuhan, sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan atas kami semua. Terima kasih Bapa Surga. Terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Adalah berkat dari Allah Bapa Surga, insa kasih Yesus Tuhan Juru Selamat, persekutuan
akhiri pertemuan ibadah kami. Engkau terima semua persembahan hidup kami dan persembahan-persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.